apakah masalah impact atau dampak dari stigma buruk terhadap orang NTT di Bali itu apakah sudah masuk ke lingkungan kampus? Seperti apa sih peran dari eh, mahasiswa NTT yang ada di Karena saya yakin stigma-stigma yang keluar dari orang-orang Bali, oknum-oknum Bali, itu tidak punya teman banyak dari orang NTT. Oke, Karena selamat datang di Komoro Podcast dengan saya Dominic di sini dan seperti biasa tagline Komoro Podcast, ayo kita naik kelas bareng, let's level up together. Jadi di kesempatan kali ini saya tidak sendiri di studio, saya bersama teman saya, anak NTT, yang akan coba kita ajak ngobrol kali ini tentang situasi-situasi terbaru, terkini ya, aktual, khususnya konteks Bali kita ngomongin saat ini ya. Ya, kita akan ngomongin soal seputar kehidupan mahasiswa di Bali. Ya, tentu banyak sekali pertanyaan dari orang-orang ya, netizen atau teman-teman. Itu apa sih peran dari mahasiswa dari NTT itu di Bali saat ini dalam konteks apapun ya di Bali. Baik itu dari sisi kayak soal sosial, budaya, kemudian politik dan sebagainya. Jadi ada beberapa dimensi kehidupan yang dipertanyakan. Seperti apa sih peran dari eh, mahasiswa NTT yang ada di Bali? Nah, sebelum kita sampai ke situ, jadi kita sapa dulu tamu kita pada kesempatan kali ini. Bro, selamat siang ya. selamat siang. Selamat siang ya. Ya. Waktu saya serahkan kepada Bro untuk perkenalkan diri, backgroundnya seperti apa, Siap. silakan. Baik, perkenalkan nama saya itu Sintu Seran ya. Oke. Saya itu dari Melaka. Biasa teman-teman di kampus itu panggil saya Rizal. Rizal. Wah. Jadi kita Rizal. datang ke Bali kita juga harus ada nama samaran Nama gitu lah. samaran. Biar leluasa lah sama lidah-lidah orang sini kan. Oh, Ya, mantap. ya. Kadang bisa dipanggil Made Rizal juga. Oke, Made Rizal. Iya, Made Rizal. siap. Tapi ngomong-ngomong, nama Rizal itu kok bisa gitu? Maksudnya Jadi ceritanya Rizal itu biasanya pelesetan dari SMP lah. Karena dulu itu kan sering nama-nama yang keren. Kayak orang-orang NTT kan biasanya pakai Mekos, oke. apa Detox, yang ada XX-nya itu. Oke. Nah, kita memilih apa nama yang kejawa-jawaan lah, Rizal. Oh, Rizal. Saya pikir juga saya lihatnya di WhatsApp ya, WhatsApp atau enggak di Instagram. Iya, Kan di itu Instagram. ada Rizal kan. Iya, siap. Aku pikir ini nama sebenarnya atau apa gitu. Iya. Oh, ternyata ini Iya. cerita di balik itu ya, di balik Benar. nama itu tadi ya. Oke, dan kira-kira kesibukan apa sekarang, Bro? Saya sekarang semester akhir ya. Semester Semester akhir, akhir. jadi Oke. saya kesibukannya ya menyelesaikan tugas akhir ya. Menyelesaikan tugas Menyelesaikan akhir. tugas akhir. Ya. By the way, terima kasih sudah datang ya. Siap, Dari terima di kasih tengah begitu banyak kesibukan, Bro, di kampus dan sebagainya dan dunia di luar kampus juga tentunya. Siap. Karena saya kenal Bro ini dia aktif juga di organisasi ya, baik di kekeluargaan juga maupun organisasi-organisasi kemahasiswaan. Ya tentunya dengan segala kerumitan dan kesibukan Bro ini, jadi dia sempatkan hari di Komodo Podcast di kesempatan kali ini. Siap. Saya merasa terhormat sekali ya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Terima kasih banyak Kak. Iya, betul ya. Saya juga merasa berterima kasih untuk kesempatan ini juga Bro hadir ya. Oke, jadi langsung aja teman-teman ya, kita langsung ke topik kita aja deh hari ini. Ya, kita mau bahas apa hari ini? Jadi kita ngomongin soal kemahasiswaan. Jadi salah satu keresahan banyak orang itu di tengah situasi kita orang NTT di Bali ya. Di tengah stigma buruk kita orang NTT di Bali, salah satu entitas yang disoroti oleh orang-orang itu adalah soal mahasiswa, peran mahasiswa asal NTT itu sendiri berhadapan dengan situasi saat ini seperti apa gitu ya. Banyak yang mengira bahwa banyak yang membandingkan mahasiswa di luar Bali itu mereka sangat aktif gitu ya. Kegiatan-kegiatan akademik mereka gitu ya banyak sekali dan itu gampang ditemukan di media sosial. Dan itu yang kemudian membuat orang wah standar apa namanya aktif tidaknya mahasiswa di satu daerah itu munculnya di media itu seberapa sering gitu. Iya.
Ya, jadi itu pertanyaan yang pertama menurut saya itu eh seperti apa sih dari potret Bro sendiri di semester terakhir itu seperti apa sih keaktifan mahasiswa NTT ada di Bali gitu dalam berbagai bidang gitu ya. Oh ya, saya berkuliah di Universitas Udayana ya, Oh ya, mengambil jurusan antropologi budaya. antropologi budaya. Antropologi budaya. Jadi saya fokusnya di kebudayaan lah, Ya, mempelajari tentang kebudayaan seperti itu. Nah, mahasiswa-mahasiswa NTT ya, khususnya di NTT yang ada di Bali ini, saya melihatnya ada beberapa sebagian dari ya, kita itu cukup aktif ya ya. di kegiatan kemahasiswaan, keorganisasian itu. Misalkan teman-teman saya, sebut saja teman-teman saya dari Manggarai, itu mereka itu membentuk komunitas-komunitas yang memiliki program kerja yang sebenarnya aktif juga ya, Iya, iya. di eh, kayak menjalankan aksi nyata di bidang sosial seperti mendonor darah, Oh, iya, iya. kemudian ada beberapa komunitas yang melakukan beach clean up, kemudian ada beberapa orang yang lebih ke berfokusnya ke lingkungan seperti reboisasi. Iya, iya. Nah, kita di Udayana sendiri, saya dan teman-teman saya di Udayana itu kami membentuk eh, dibentuk oleh beberapa inisiator, kemudian kami melanjutkan namanya PMNTT UNUD. Iya, iya. Namanya PMNTT UNUD itu kita lebih bergerak di bidang kebudayaan, kemudian di bidang sosial dan aksi nyata di pengabdian masyarakat lah seperti itu. Nah, saya melihat bahwa mahasiswa ini sebenarnya mahasiswa NTT ya Hmm. khususnya memiliki ketertarikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian, kegiatan kemahasiswaan yang bersifat positif lah. Tetapi kita memiliki apa ya namanya ketidakberanian ya, Oke. ketidakberanian karena salah satunya wadah. Wadah. Nah, wadah di Bali khususnya itu kita cenderung ke komunitas-komunitas yang lebih bersifat ke kekeluargaan. Keluargaan. Ya. Nah, di Udayana sendiri kita membentuk paguyuban itu dengan maksud sebagai batu loncatan untuk menjalankan atau untuk mengikuti aktivitas-aktivitas yang bersifat yang lebih luas lagi. Misalkan kita mengikuti ya keorganisasian di BEM, organisasi di tingkat kampus yang lebih lebih jauh. Nah, itu maksudnya biar kita tuh mengerti cara kerja ya, cara Iya, kerja dengan orang-orang yang ada di sini, dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Dan saya rasa tingkat keaktifan mereka juga cukup aktif. iya, iya. Nah, kalau di bidang budaya itu sering kita bisa menampilkan ya, menampilkan tarian-tarian, tari-tarian di eh, setiap kali PKKMB. Iya. PKKMB itu ospek ya, ospek Aspek, ya, ya. untuk universitasnya. Dan saya sendiri pernah menjadi bagian dari itu. Saya menampilkan tarian dari Jawa Dari Jawa. di tahun 2024 ya kalau tidak salah ya. Nah, saya merasa itu salah satu keaktifan dari teman-teman. Tergantung minat, Tergantung minat. tergantung minat dari teman-teman kita, dari saudara kita. Karena ada beberapa orang yang minatnya di sepak bola, Iya, iya. ada beberapa orang yang minatnya di bidang kesenian, dan ada beberapa orang yang lebih berminat di bagian eh, keorganisasian. Organisasi. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin saya lihat ya. Oh, iya. Seperti apa teman-teman mahasiswa ini, khususnya sejauh pemahaman saya. Oh, Itu iya. saja, Kak. Jadi kalau dibilang tidak aktif ya enggak juga ya. Iya, Tapi cuman memang wadah yang dipilih itu belum belum mungkin belum pada wadah yang begitu besar gitu iya, ya. benar Maksudnya sekali. kita masih bergerak di lingkup-lingkup kecil aja gitu Ya, ya. Dan kita juga belum belum sampai ke organisasi yang betul-betul mengangkat setiap kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Mungkin kurang juga kita expose ke media mungkin ya. oke, untuk media Hmm, saya setuju ya, hmm, kita jarang mengupload itu di media. Tetapi beberapa kegiatan saya dan teman-teman di Udayana, hmm, kami selalu membuat rilis ya, hmm. selalu membuat rilis.
kemudian mengupload semua kegiatan kita di media sosial Instagram kita, dan melalui salah satu media di Bali yang wartawannya orang kita juga. Oke, oke. Nah, itu yang kita expose. Tetapi mungkin jarang dilirik Iya, iya. seperti itu. Mungkin itu sih. Bagaimana pengalaman Bro sebagai mahasiswa di NTT, mahasiswa NTT di Bali, terutama terkait dengan stigma buruk yang ada gitu. Bagaimana pengalaman Bro? Oke. Apakah pernah pengalaman kayak Ya. pengalaman gitu? Bagaimana mendapat perlakuan diskriminatif ataupun rasisme gitu ya, baik itu di sekitar tempat tinggal atau di kampus dan sebagainya, Ya. terkait dengan stigma kita orang NTT. Ya. Ini agak lebih ke pertanyaan curhat ya. Ini. Curhat. Oke, boleh Curhat silakan ya. curhat. Kita mahasiswa NTT yang ada di Bali ya, khususnya di Udayana. Saya melihat di Udayana saja dulu. Banyak teman-teman saya itu merasakan tidak mendapatkan kos hunian ya. Ceritanya mungkin begini ya. Waktu itu ada adik tingkat yang sama orang tuanya ke Bali. Nah, dia ini mahasiswa baru. Ketika dia sudah booking kos, ternyata bayarannya kan per bulan. Nah, pada saat kita datang, kita mengantarkan mahasiswa baru itu bersama orang tuanya ke tempat tinggalnya. Ternyata orang yang pemilik kos melihat kan ciri fisiknya seperti apa, bahwa kemudian dia menanyakan asalnya dari mana. Nah, orang tuanya bilang dari NTT, dan mahasiswanya ini perempuan. Nah, dengan tiba-tiba si pemilik kos harus menyatakan bahwa ini bayarannya per tahun. Nah, kasihan sekali. Ya waktu itu sehingga adik tingkat ini harus mencari tempat tinggal yang baru dengan yang mana di Jimbaran sendiri itu sudah penuh tempat tinggalnya, tempat huniannya. Kemudian kita lihat dari beberapa kejadian bahwa ada perhatian yang berbeda ya terhadap kita. Misalkan di tempat kerja, saya juga punya beberapa pengalaman kerja juga. Perhatian terhadap kita itu agak berbeda. Misalkan kalau ketika kita ada salah gitu. Nah, itu cara penyelesaian konfliknya itu berbeda dengan teman-teman yang berasal dari Bali sendiri. Nah, sebenarnya bagi saya sih tidak menjadi masalah yang besar, tetapi ketika itu dibiarkan, itu akan menjadi kebiasaan ya. Karena itu secara tidak langsung ada perilaku yang bersifat diskriminatif. Nah, saya rasa itu perlu untuk kita antisipasi sehingga terjadi gitu. Nah, itu beberapa pengalaman-pengalaman yang menurut saya sangat menyayat hati juga menyayat hati. Jadi seperti itu orang NTT yang berkuliah di Bali. Tapi memang Bro sepakat ya kalau memang betul-betul dampak dari stigma buruk itu memang dirasakan ya. Dampaknya sangat kita rasakan. Maksudnya bukan sekadar cuma di media sosial, tapi memang dampak di kehidupan nyata itu ada gitu. Sangat-sangat kita rasakan. Oke, pertanyaan saya berikutnya gini Bro, ini berkaitan dengan yang tadi itu. Apakah masalah impact atau dampak dari stigma buruk terhadap orang NTT di Bali itu apakah sudah masuk ke lingkungan kampus? Mungkin dapat perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-teman kampus gitu mungkin ya, atau dari dosen atau apapun itu, hanya karena kita orang NTT gitu. Apakah pernah pengalaman atau apakah sejauh pengalaman Bro itu dampak dari stigma buruk ini udah sampai di dunia kampus apa enggak? Oh, untuk kampus lain saya rasa saya belum tahu ya. Tetapi di Udayana sendiri saya belum merasakan stigma itu ya. Karena hubungan baik saya dengan Bapak Ibu dosen juga sangat-sangat baik, dan mereka sangat-sangat menghargai kita gitu. Kemudian sama teman-teman juga masih sangat welcome. Tetapi
mungkin mendengar cerita dari teman-teman bahwa kayak ingin ya bergabung dalam suatu organisasi kemahasiswaan. Nah, itu terkadang mereka ditolak. Nah, mereka ditolak barangkali karena persyaratan yang tidak dipenuhi ya. Tetapi ya jauh dari itu saya rasa ada cerita dari teman-teman bahwa mereka pernah mengalami tindakan-tindakan yang bersifat rasis ya. Tapi sejauh yang pengalaman saya di Udayana sendiri tidak begitu berdampak lah stigma ini terhadap mahasiswa NTT. Soalnya kan kalau di kehidupan sosial kan kita lihat itu orang susah cari kos gitu. Bahkan di beberapa kejadian itu kan ada seorang HRD membuat konten di mana dia mencoret CV dari orang tertentu ya dari NTT gitu. Dengan telah siap. Maksudnya itu kan di lingkungan sosial ya. Dan itu tadi Bro sudah ceritakan di lingkungan kampus itu ya dampak dari stigma itu memang tidak begitu tidak ada lah, bisa dibilang tidak ada, kecil. Tetapi di luar dari lingkungan kampus, contohnya ketika kita mencari tempat tinggal itu tadi kerasa ya, ketika mau cari kos itu betul-betul rasa gitu, sangat merasakan dampaknya gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman ya, jadi pengalaman dari Bro ini itu di Udayana, stigma buruk terhadap orang NTT itu mungkin secara sosial ada ya, maksudnya di luar lingkungan kampus itu betul-betul kuat ya. Tapi kalau ketika masuk di lingkungan kampus menjadi tidak begitu terasa. Gitu. Ya, masih banyak akademisi sehingga daya kritisnya masih ada sehingga kita masih dihargai, kita masih dihargai di lingkungan kampus. Oke, berikutnya gini Bro, langkah-langkah konkret yang diambil oleh kaum terpelajar dari NTT untuk mengubah pandangan negatif atau stigma negatif ini. Ya. Kira apa? Sebetulnya ya, teman-teman mahasiswa NTT ya khususnya ini, saya perlu memberikan bahwa kita ini suka yang rame-rame. Kita ini bahkan suka minum Shopee, minum Oke gitu, minum arak lah di situ. Nah, kemudian kita suka musik yang keras-keras. Hal-hal seperti itu menurut saya sebagai mahasiswa perlu dikurangi, perlu dibatasi karena kita bukan orang-orang yang datang, bukan orang yang bukan berpendidikan. Kita datang dari kampung, kita ke sini untuk mencari pendidikan dan kita melakukan hal-hal yang kurang lebih sama dengan apa yang kita alami di kampung. Saya rasa itu perlu dikurangi atau kalau bisa ditinggalkan karena itu sangat-sangat bisa dibilang mengganggu. Nah, itu dari diri kita perlu dikurangi. Kemudian kita bergabunglah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dengan keorganisasian yang positif. Misalkan ada orang tua kita itu ada Flobomora ya. Kita ke sana juga kita perlu bergabung dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian di kampus juga kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengabdian, dan di mahasiswa itu kan punya 3 tugas utama ya. Yaitu pengabdian masyarakat, penelitian, dan juga ada 3 ya. Oke. Kurang lebih 3 gitu. Nah, saya rasa salah dari pengabdian masyarakat itu perlu kita tingkatkan melalui kegiatan aksi nyata seperti ya membersihkan bersih di dari hulu ke hilir. Misalkan di pantai juga bisa, kemudian menanam bakau reboisasi. Nah, itu dari teman-teman saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Udayana, PMNTT Unut namanya, itu kita sudah melakukan hal-hal itu. Nah, kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba untuk belajar dengan orang-orang yang baru gitu. Karena saya yakin
stigma-stigma yang keluar dari orang-orang Bali, oknum-oknum Bali itu tidak punya teman banyak dari orang NTT. Tidak Karena mengenal seperti dia. yang tadi Abang bilang tadi itu bahwa orang NTT itu tidak kekurangan orang baik. Iya, iya. Ya, kita itu belum dilihat artinya ya. Fisiknya saja yang kelihatan seperti sangar, tetapi di dalam hatinya itu sangat-sangat baik gitu. Nah, kita perlu bergaul dengan orang-orang teman-teman dari Bali sehingga mereka bisa melihat nih, oh kebiasaan orang ini seperti ini gitu. Nah, kalau kita tidak ada komunikasi antara dua budaya ini, tidak ada komunikasi antara dua etnis ini, akan jadi sesuatu yang orang NTT tidak tahu orang Bali seperti apa, Tidak orang saling Bali juga kenal ya, tidak makanya saling tidak saling kenal, sayang gitu. tidak saling sayang. Iya. Nah, akhirnya ya yang jadinya kita berprasangka. Ya, Apalagi dengan adanya media-media sekarang ya kita termakan kan, kita termakan. Sehingga itu sih hal-hal yang perlu kita lakukan itu kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di Bali, menjadi warga Bali yang berkontribusi. Kemudian kita perlu memperkenalkan itu boom sharing kan di media sosial ya, sosial ya. khususnya di podcast mungkin seperti Ya, wadah yang kita sudah Abang siapkan ini. Jadi datanglah teman-teman, kita ceritakan kegiatan-kegiatan positif kita, kegiatan-kegiatan yang sudah berdampak bagi banyak orang. Dan saya rasa mahasiswa UNUD, MNTT UNUD sendiri sudah melakukan kontribusi itu dan berdampak sih bagi banyak orang. itu salah yang saya tangkap tadi bro. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi yang saya tangkap tadi itu soal kebiasaan ya. Kebiasaan itu minum boleh ya. Minum boleh, kemudian karaoke boleh, nyanyi boleh. Tetapi yang terpenting itu tahu waktu, tahu situasi. Tahu waktu, benar-benar tahu Tahu waktu. Kapan? Oke, jangan cuma lihat ke diri kita aja, lihat orang lain juga Ya. gitu. Kalau misalnya kita kerja pagi, pulang sore, ya. Ada nggak yang kalau misalnya kita nyanyi-nyanyi gitu pas sore hari itu malam hari yang terganggu dengan kegiatan kita gitu. Kalau misalnya ada ya berarti Pasti kita ada. harus, ya maksudnya berarti kita harus belajar dong, adaptif dong dengan situasi. Adaptasi ya. Jadi adaptasi gitu ya. Jadi kita soal minum-minum itu kita bagian kita orang itu. Iya. Orang itu adalah orang di Indonesia ya, orang dengan peminum alkohol nomor 1 di Indonesia. Iya. Dan itu tidak berbeda jauh dengan orang Bali. Orang Bali nomor 3 di Indonesia. Artinya semua peminum. Artinya kita itu sama-sama peminum. Tetapi bedanya bahwa yang harus kita tekankan bahwa itu kita harus adaptif gitu. Iya. Ya. Benar. Dan kalau kita lihat diri kita sendiri, misalnya kita pagi kerja gitu, habis itu kita kuliah. Setelah itu, ayo habiskan waktu untuk istirahat gitu. Jadi sayang diri kita sendiri juga gitu. Tidak cuma soal orang lain, tapi juga soal diri kita sendiri juga gitu. Ya. Dan perbanyak tadi hal-hal baik gitu ya. Yang ikutin kegiatan-kegiatan yang memang berdampak secara sosial. Berdampak sosial kepada masyarakat. Ya. Oke, bro. Bagaimana peran komunitas NTT di Bali dalam mendukung masyarakat dan kaum terpelajar menghadapi tantangan ini? Oke, saya rasa pertanyaan ini ya cukup menarik ya, karena kita sering didukung oleh orang-orang tua kita, yaitu di Flow Pomora. Mereka sering mendukung kegiatan-kegiatan kita, memfasilitasi kita juga. Misalkan ketika ada kegiatan-kegiatan yang seperti mengundang job fair, melakukan job fair. Nah, itu kita diundang. Di sana kita dikenalkan dengan orang-orang tua kita. Nah, dengan maksud kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas itu orang tua kita itu agar mahasiswa itu perlu tahu bahwa di sini kita punya kualitas ya. Nah, seperti itu kegiatan-kegiatan dari orang tua kita. Kemudian komunitas NTT di Bali itu saya rasa banyak sekali ya, khususnya dari teman-teman organisasi yang bergerak di bidang
air juga ada. Karena saya mungkin berpengalaman juga pernah tergabung dalam organisasi yang namanya Bali Youth Parliament for Water. Nah, itu saya diajak oleh kakak senior ya, kakak senior orang NTT juga, orang Manggarai. Nah, dia itu cukup vokal. Nah, di sana itu bagaimana komunitas itu mendukung orang-orang NTT khususnya ya untuk bergerak di pelestarian menjaga agar air laut itu seperti harus bagaimana ekosistem laut itu harus seperti apa, biota-biota laut itu harus seperti apa. Dan di situ kita didukung. Nah, dengan cara diberikan pelajaran seperti itu ya. Kemudian komunitas-komunitas yang bergerak di bidang kebudayaan, misalkan Sanggar Sastra dari mahasiswa Udayana sendiri. Nah, itu sering mendukung kita dalam kegiatan-kegiatan di Udayana seperti menampilkan tampilan-tampilan budaya. Nah, dan itu menurut saya itu komunitas-komunitas yang mendukung kita untuk ya memberitahukan bahwa kita perlu menjadi mahasiswa yang baik, menjadi mahasiswa yang terpelajar lah bisa dibilang. Nah, supaya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Karena kalau kita lawan dengan kejahatan itu tidak bisa. Ya, nggak akan selesai. Tidak akan selesai. Memperburuk ya. Ya, justru akan memperburuk situasi gitu. Nah, seperti itu komunitas-komunitas yang bisa mendukung kita seperti itu. Oh ya. Jadi banyak ya. Iya. Bantuan atau kayak dukungan dari komunitas-komunitas juga ya untuk ya. orang NTT juga bisa menunjukkan sisi positifnya mereka ya. Benar. Dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa NTT itu di dalam banyak agenda. Banyak agenda, betul. Oke, saya pikir itu saja untuk hari ini. Ya. Jadi nanti untuk banyak halnya nanti kita akan. Siap. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Semoga kesempatan ini bisa kita berdampak lah, bisa berdampak bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya.